Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk lagi ke sesi berikutnya membahas tentang hukum adat. Pada sesi ini kita akan coba berdiskusi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat. Setidaknya berdasarkan analisa dan pendapat para ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat itu ada 4 poin. Yang pertama adalah magis atau animisme, ya. Alam pikiran magis ini apa sih? Magic, ya. Dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis atau magic, ya, dan animisme ini sebenarnya cukup besar pengaruhnya di Indonesia. Misalnya kita lihat dari upacara-upacara adat yang bersumber dari kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib. Kekuatan-kekuatan magic, ya. Kalau kita bicara tentang magic, dan ini bahkan dibahas di dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana, karena memang di Indonesia ini ada persoalan-persoalan yang tidak tuntas dan tidak mampu dijawab oleh hukum pidana di Indonesia karena memang sulit untuk dibuktikan. Misalnya masalah magic ini, ya. Masalah sederhananya itu masalah santet. Bisa misalnya kita berbicara tentang praktek dukun, ya, percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib, lalu kemudian ya bahkan pun ada di Indonesia misalnya seseorang yang ingin menjadi pejabat harus melakukan pesugihan, ya, lalu melakukan tindakan-tindakan sebenarnya di luar logik. Tetapi ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang meyakini dan bahkan menjalani ini, ya, untuk hal-hal tertentu. Dia melakukan bahkan membayar dalam jumlah yang tidak sedikit kekuatan-kekuatan gaib, termasuk masalah percintaan juga ada, ya, disantet dan seterusnya. Bahkan di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang direncanakan itu atau rancangannya, bagaimana membuktikan ini disantet, ini meninggalnya karena ada dukun yang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan gaib, gitu, ya. Ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat. Bahkan bisa membunuh tanpa menyentuh, gitu, ya. Nah, itu kaitannya juga tentang magic, ya, dan animisme, percaya kepada pohon-pohon besar, percaya kepada sakralnya sungai dan lain sebagainya. Yang kedua yang mempengaruhi hukum adat itu adalah faktor agama. Masuknya agama-agama di Indonesia tentu cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum, ya, spesifiknya hukum adat. Misalnya agama Hindu pada abad ke-8 masuknya orang-orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya. Pengaruhnya dapat dilihat misalnya di Bali, hukum Hindu tentu berpengaruh pada bidang pemerintahan, raja, dan pembagian kasta-kasta. Lalu kemudian dengan culture masyarakatnya juga berpengaruh. Lalu kemudian agama Islam berdasarkan referensi itu masuk pada abad ke-14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran, ya, Timur Tengah itu, ya. Pengaruh agama Islam ini terlihat dalam hukum perkawinan, ya, cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan, dan juga di dalam bidang wakaf, ya. Kemudian dalam beberapa daerah konsep-konsep hukum Islam itu misalnya daerah Jawa, Madura, Aceh. Kalau kita lihat di Aceh itu bagaimana pengaruh agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam, tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan hukum adat, misalnya di Lampung, di Tapanuli, gitu, ya. Yang ketiga, ya, kalau kita lihat itu agama Islam. Atau di agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang barat, aturan-aturan hukum agama Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga. Hukum perkawinan dalam konteks agama Kristen juga memberikan pengaruh besar dalam bidang sosial, misalnya dalam bidang pendidikan dengan didirikannya lembaga-lembaga pendidikan dan rumah-rumah sakit. Itu sama dengan
agama Islam, sama juga dengan agama Hindu dan agama lainnya. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi hukum adat di Indonesia itu adalah faktor kekuasaan yang lebih tinggi. Nah, yang dimaksud itu adalah raja-raja. Kemudian bagaimana konsep-konsep di setiap daerah itu. Ada namanya desa, ada namanya kampung, ada namanya nagari ya. Tidak semua raja-raja yang pernah bertahta di negara ini baik. Ada juga raja-raja yang bertindak sewenang-wenang, bahkan tidak jarang terjadi keluarga-keluarga kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan. Misalnya pergantian kepala-kepala adat ya banyak diganti oleh orang-orang yang tanpa menghiraukan adat istiadat itu. Jadi ada konflik of interest, ada kepentingan-kepentingan, sehingga di satu sisi menginjak-injak nilai hukum adat yang ada dan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu juga mempengaruhi hukum adat. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi hukum adat itu adalah adanya kekuasaan asing. Kalau kita lihat sejarah peradabannya, tentu kekuasaan penjajahan Belanda, di mana orang-orang Belanda dalam konsepnya berbicara tentang individualisme. Tentu berbicara individualisme ini bertentangan dengan alam fikirnya hukum adat yang bersifat kebersamaan ya. Jadi bersama-sama. Sedangkan dalam konteks Belanda berpikir tentang individualisme, masalah pribadi-pribadi. Sedangkan hukum adat itu berbicara tentang kelompok masyarakat atau sesuatu hal yang bersifat banyak gitu ya di antara kelompok masyarakat itu. Itulah hal-hal yang dapat mempengaruhi hukum adat di Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.